Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ginautari Dalinunte. NPM saya di 2429061013. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Cutnya di Medan. Saat ini, saya ingin mempresentasikan hasil tulisan ilmiah saya yang bersumber dari berbagai referensi, baik itu dari lingkungan sosialnya langsung ataupun dari artikel-artikel yang ada di internet maupun buku-buku seperti itu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tulisan ilmiah saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum dengan judul Perubahan-perubahan Sosial dan Hukum. Simak video saya berikut. Perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial itu merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Dinamika masyarakat yang terus berkembang akibat perubahan teknologi, ekonomi, politik, dan budaya memicu terjadinya perubahan-perubahan signifikan. Hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki peran krusial dalam merespons perubahan ini. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum itu bersifat timbal balik. Perubahan sosial dapat memunculkan kebutuhan akan aturan hukum atau revisi terhadap aturan yang sudah berlaku. Sebaliknya, hukum juga bisa menjadi penggerak atau penghambat perubahan sosial itu sendiri. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan respons terhadap semakin kompleksnya transaksi jual-beli di era modern. Kemudian, poin-poin masalah atau rumusan masalah penting yang menjadi pokok pembahasan saya. Yang pertama itu definisi, tentu saja definisi dari perubahan sosial itu apa gitu kan, dan hukum. Kemudian yang kedua itu ada keterkaitan antara sosial dan hukum. Yang ketiga, mengapa harus terjadinya perubahan, patut dipertanyakan. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan hukum. Keempat itu analisa suatu daerah, yang seperti pertama tadi yang sudah saya jelaskan. Saya langsung melihat gitu, di Indonesia contohnya, negara kita sendiri, bagaimana perubahan sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia maupun yang di luar negeri yang saya lihat dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir, teori pendukung dari perubahan sosial dan hukum ini. Nah, sebenarnya definisi perubahan-perubahan sosial dan hukum itu ada bahasannya secara pengertiannya secara etimologi. Jadi, secara etimologinya, kata perubahan itu berasal dari KBBI yang diartikan sebagai akar kata yang menunjukkan proses menjadi berbeda atau beralih dari suatu keadaan atau keadaan lain. Kata sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Kemudian, kata sosial juga diartikan sebagai petunjuk pada masyarakat atau kelompok sosial. Nah, menurut Kingsley Davis, mengenai perubahan sosial itu ialah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya, timbulnya pengorganisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan, kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Sedangkan menurut Selo Sumarjan sendiri, perubahan sosial itu segala sesuatu pada lembaga kemasyarakatan. Segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya sendiri, termasuk di dalamnya itu nilai-nilai, sikap, moral, pola-pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lain dari struktur masyarakat bersangkutan. Kemudian, secara etimologinya hukum itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata hakama yahkumu hukman, yang dalam Kamus Arab Indonesia Mahmud Yunus diartikan dengan penghukum dan pemerintah. Arti hukum, jadi arti kata hakama yahkum
hukman itu artinya penghukum atau memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial dan hukum adalah dua konsep yang saling terikat erat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan memunculkan kebutuhan akan aturan-aturan baru atau menyesuaikan aturan yang sudah ada agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang baru. Sebaliknya, hukum sendiri dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong atau menghambat terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Menurut Emil Durkheim, berpendapat bahwa hukum itu berevolusi seiring dengan perkembangan masyarakat yang ada di sesuai zamannya. Masyarakat sederhana cenderung memiliki hukum yang bersifat represif, menghukum, sedangkan masyarakat modern memiliki hukum yang bersifat restitutif, memulihkan. Perubahan sosial yang terjadi guna supaya menjadi pendorong perubahan hukum agar sesuai dengan tingkat kompleksitas masyarakat tanpa memandang kasta. Jadi adanya kesetaraan tanpa adanya perbedaan dengan kasta. Itu. Kemudian, apa sih yang menjadi keterkaitan antara perubahan sosial dan hukum? Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan sebuah dinamika yang saling mempengaruhi. Perubahan dalam masyarakat, baik itu dalam hal norma, teknologi, kemudian ada struktur sosial, akan memicu perubahan lain dalam sistem hukum. Sebaliknya, hukum juga memiliki peran aktif dalam mendorong atau menghambat perubahan sosial tersebut. Kemudian hukum seringkali menjadi cermin nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu, namun juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah nilai-nilai tersebut. Contohnya itu kayak munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan memunculkan tantangan baru dalam hukum, serta perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum robot. Selain itu, perubahan sikap masyarakat terhadap isu-isu seperti gender, lingkungan hidup, HAM, kemudian ada lagi hak-hak minoritas, juga dapat mendorong reformasi hukum. Hukum juga bisa jadi agen perubahan sosial nih, melalui legislasi dan jurisprudensi. Hukum dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, undang-undang anti-diskriminasi dapat mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap kelompok minoritas. Hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas sosial. Kemudian, kenapa pentingnya terjadi perubahan sosial? Yang pertama, perubahan sosial itu harus terjadi dikarenakan supaya bisa menjaga relevansi hukum. Yang kedua itu lebih menjaminnya keadilan, karena perubahan hukum kan menyesuaikan dengan makhluk sosial yang ada pada zamannya tersebut. Maka diharapkan setiap orang atau setiap kelompok, setiap individu diharapkan mempunyai konsep pemikiran yang maju dan berkembang, sehingga adanya keadilan tanpa memandang kasta tertinggi atau terendah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi tidak ada memandang kasta lagi. Kemudian perlindungan hukum itu juga berlaku bagi seluruh masyarakat, karena kita mempunyai undang-undang HAM yang dimana setiap orang berhak untuk memilih atas hidupnya. Kemudian yang keempat, mengatasi masalah sosial. Kemudian dengan kita mempelajari perubahan sosial dan hukum, sehingga kita bisa mengatasi masalah sosial yang muncul. Kemudian adanya zaman yang semakin berkembang. Perubahan itu terjadi karena zaman yang semakin berkembang, jadi harus hukum yang berlaku, adanya revisi sehingga tetap bersifat relevan. Kemudian makhluk sosial yang ada di dunia itu terus menerus akan berubah pola pikirnya. Kemudian perubahan nilai dan norma. Kemudian konflik dan pergerakan sosial yang terjadi. Terakhir ada bencana alam dan krisis juga menjadi sebab perubahan sosial harus terjadi yang signifikan dan menurut adanya penyesuaian hukum yang berlaku.
Kemudian kita masuk poin ketiga, faktor perubahan sosial dan hukum. Ada nih yang menjadi faktor sebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama itu karena teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengubah cara kita hidup, pola pikir kita, cara kita bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Contohnya munculnya media sosial, kita nggak perlu lagi berkomunikasi atau berinteraksi menggunakan waktu yang lama. Jadi kita bisa menggunakan waktu yang lebih efisien dan lebih singkat, tanpa harus bertemu, tanpa harus membuang-buang uang gitu kan. Dengan cara menggunakan smartphone, adanya video call gitu. Jadi kita sesama tahu komunikasi tetap berjalan. Itu dari sisi positifnya. Kemudian faktor yang lain ada karena ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, resesi atau perubahan distribusi pendapatan dapat memicu perubahan sosial. Misalnya itu karena pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan urbanisasi dan mengubah struktur sosial yang terjadi. Yang ketiga, dikarenakan politik. Kebijakan politik itu dapat memicu perubahan sosial. Revolusi atau perubahan rezim politik seringkali diikuti oleh perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial dan hukum. Kemudian budaya. Perubahan nilai, norma, dan keyakinan masyarakat dapat memicu perubahan. Globalisasi, migrasi, dan interaksi antar budaya dapat memproses perubahan budaya tersebut. Kemudian ada yang namanya demografi. Perubahan komposisi penduduk seperti peningkatan usia, harapan hidup, atau perubahan struktur keluarga dapat memicu perubahan sosial. Contohnya itu kayak peningkatan jumlah lansia akan berdampak pada sistem jaminan sosial dan kesejahteraan. Kemudian karena bencana alam dan konflik sosial seperti kenapa harus terjadinya perubahan sosial? Bencana alam kayak gempa bumi, tsunami, atau konflik sosial seperti perang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan hukum. Yang pertama itu, 1. Dikarenakan perubahan sosial. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan sosial itu merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan hukum. Karena sifatnya kan saling timbal balik. Kemudian, yang kedua, tekanan kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dapat memberikan tekanan pada masyarakat yang rendah untuk mengubah hukum. Misalnya, kelompok advokasi HAM dapat mendorong perubahan hukum yang lebih melindungi hak-hak minoritas. Sangat kejam. Kemudian, poin ketiganya, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan isu-isu hukum baru yang membutuhkan peraturan baru. Contohnya perkembangnya bioteknologi memunculkan isu-isu etika dan hukum terkait rekayasa genetika. Kemudian yang kelima, adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi mempertemukan berbagai sistem hukum dan nilai-nilai yang berbeda. Kemudian putusan pengadilan juga menjadi faktor pendorong hukum. Putusan pengadilan yang inovatif dapat memicu perubahan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Poin berikutnya, daerah perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum tadi merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di dunia. Tidak ada satu daerah pun yang sepenuhnya kekal atau kebal terhadap perubahan. Namun tingkat dan kecepatan perubahan ini bisa bervariasi nih. Hal ini juga ada sebab dan faktornya. Yang pertama itu, tingkat perkembangan. Daerah yang lebih maju cenderung mengalami perubahan yang lebih cepat dan lebih signifikan. Kemudian pengaruh globalisasi. Daerah yang terpapar oleh globalisasi lebih cepat mengalami perubahan dibandingkan daerah yang lebih terisolasi. Kemudian dikarenakan konflik sosial. Daerah yang mengalami konflik sosial seringkali mengalami perubahan sosial dan hukum yang lebih drastis. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempercepat atau memperlambat proses perubahan sosial dan hukum. Kemudian ada yang namanya faktor perubahan yang menyebabkan adanya terjadinya perubahan hukum yang signifikan. Perubahan sosial yang mendorong perubahan hukum itu terjadi karena gerakan feminisme, perubahan nilai dan norma,
pendidikan dan ekonomi, globalisasi. Kemudian kita masuk contoh daerah yang mengalami perubahan sosial dan hukum yang signifikan. Yang pertama itu negara barat. Negara barat di Eropa dan Amerika telah mengalami perubahan sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama seperti hak-hak minoritas, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup gitu. Jadi saya mengambil contoh kasusnya itu untuk yang negara luar tentang kesetaraan gender. Perubahan hukum sebagai konsekuensi perubahan sosial, hak pilih perempuan. Jadi perempuan itu punya hak untuk memilih atas kehidupannya, apalagi atas dirinya. Kemudian zaman dulu itu dikatakan perempuan jarang, sangat minim mengikuti dunia politik, berbeda seperti sekarang. Kemudian yang kedua, kesetaraan dalam pekerjaan, karena dianggap perempuan itu dalam pekerjaan khusus ya, contohnya kayak mungkin benerin motor, itu kan pekerjaan laki-laki. Padahal banyak sekarang di zaman saat ini perempuan menjadi mekanik yang lebih handal bahkan. Kemudian yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan. Keempat, hak reproduksi. Yang kelima, perwakilan perempuan dalam politik. Contoh kasusnya itu kayak yang di Amerika Serikat, gerakan hak sivil dan feminisme di Amerika Serikat itu telah menghasilkan perubahan hukum yang signifikan. Seperti Undang-Undang Hak Sipil 1964 yang melarang diskriminasi berdasarkan gender dalam pekerjaan. Negara-negara Nordik kayak Swedia, Norwegia, dan Denmark dikenal sebagai pelopor dalam kesetaraan gender. Mereka memiliki kebijakan yang sangat progresif dalam hal cuti parental, perawatan anak, dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Tantangan yang dihadapi itu, meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam mencapai kesetaraan gender. Yang pertama itu diskriminasi yang terselubung. Yang kedua, stereotip gender. Yang ketiga, kesenjangan upah. Yang keempat, kekerasan terhadap perempuan. Contoh perubahan sosial dan hukum di Indonesia itu urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Kemudian globalisasi telah membawa pengaruh yang besar terhadap budaya Indonesia, terutama generasi muda. Yang ketiga, transisi ke era demokrasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum di Indonesia. Yang keempat, perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari saya Nadia Gina Utari mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh khusus Bapak dosen kita, Bapak Dr. Dahrius Siregar, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil tulisan ilmiah saya. Mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan penulisan dalam makalah saya maupun hasil dari presentasi saya. Karena karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya Nadia Gina Utari pamit undur diri dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.